Puji Tuhan, haleluya, Yesus kuatku. Hendaklah kita menjadi kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Haleluya. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah call center, pusat panggilan, yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-28 ayatnya yang kedua. Kita akan membaca ayat ini, tapi sebelum itu kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Anugerah-Mu besar atas kehidupan kami. Kami merasa diberkati roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami akan menjalani hari ini ya Tuhan. Kami rindu melihat segala perbuatan Allah yang ajaib mengiringi langkah-langkah hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau mendasari semuanya itu di dalam doa dan mendasarinya itu dengan firman Allah. Kuduskanlah kehidupan kami dalam kami membaca akan kebenaran firman Allah dan merenungkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Mazmur 28 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Istilah call center atau pusat panggilan rasanya sudah tidak asing di telinga kita. Banyak perusahaan menggunakan layanan ini untuk menjawab dan menangani berbagai masalah yang terjadi pada pelanggannya. Layanan ini berfungsi untuk menerima dan memberi informasi dan rasanya sangat membantu perusahaan maupun pelanggan itu sendiri. Pemazmur dalam hal ini Raja Daud punya pusat panggilan, yaitu Allah Khalik langit dan bumi. Dia selalu suka datang kepada Allah dan menyampaikan seruannya, permohonan pertolongan kepada Allah yang hidup. Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa Raja Daud adalah pribadi yang berkenan di hati Allah. Salah satu alasan kenapa dia disebut pribadi yang berkenan di hati Allah, karena Daud suka datang kepada Allah. Allah tempat ia mengadu, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Dia selalu berseru kepada Allah di dalam doanya. Inilah salah satu penyebab kenapa dia berkenan di hati Allah. Nabi Yesaya memberi kesaksian di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita melihat di sini bahwa Yesaya memberikan kesaksian bahwa Allah mendengar setiap seruan umatnya. Kalau Allah mendengar, mungkin timbul pertanyaan dalam hidup kita. Tentang apa sajakah yang boleh kita utarakan kepada Allah? Di dalam Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu kita bisa utarakan kepada Allah. Ada pertanyaan yang lain, kalau Allah itu mendengar, di mana tempat terbaik kita mengutarakan kepada Allah? Alkitab mengajarkan di segala tempat kita bisa mengutarakan segala sesuatu kita kepada Allah. Ketika kita berkendaraan, kita bisa ngomong. Ketika kita berada di jalan, kita bisa ngomong. Ketika kita ada dalam pembaringan, kita bisa ngomong. Itulah Allah. Allah siap mendengar setiap seruan doa kita. Dan mungkin juga ada pertanyaan, waktu terbaik apa
yang kita bisa gunakan untuk memanggil Dia, menyuarakan suara kita, mengutarakan suara kita. Alkitab mengajarkan tidak ada waktu terbaik. Semua waktu kita bisa gunakan untuk kita menyampaikan sesuatu kita kepada Allah. Itulah Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghubungi call center terbaik kita. Alkitab mengajarkan kepada kita melakukannya di dalam nama Tuhan, dengan iman kepada Allah, dengan ucapan syukur. Itu merupakan cara kita menghubungi call center terbaik kita. Maka daripada itu, jangan pernah berhenti untuk menghubungi Allah, karena Dia siap sedia. Hal yang lain yang saya pelajari, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, biasanya kita kalau menghubungi call center, dalam komunikasi itu, dari pihak yang menerima komunikasi kita, mereka suka mengatakan bahwa komunikasi ini itu direkam atau dicatat. Allah kita, ketika kita menyerukan suara permohonan kita kepadanya, Dia sungguh sangat mengingatnya. Dia sungguh-sungguh sangat memperhatikannya. Coba kita perhatikan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Penjelasan dari kemenyan itu adalah, itulah doa orang-orang kudus. Jadi Allah kita adalah Allah yang mendengar dan Dia mengingat akan setiap apa yang kita utarakan kepadanya. Doa orang-orang kudus berada dalam cawan emas penuh dengan kemenyan. Itu kata Alkitab. Orang-orang kudus ini siapa? Orang-orang kudus yang hidup zaman perjanjian lama. Mereka berdoa dan itu diingat dan diperhatikan oleh Allah. Orang-orang kudus yang hidup di zaman perjanjian baru, mulai dari awal gereja, pertengahan gereja, sampai sekarang ini, Allah mengingat, memperhatikan setiap doa-doa orang kudus. Dan kita percaya sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, ketika orang-orang kudus berdoa, menyampaikan sesuatu kepada Allah, Allah itu pasti mengingatnya, memperhatikannya. Maka daripada itu, lewat pembelajaran akan firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa dengan kita berseru kepada Allah, pusat panggilan kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Dengan kita menghubungi Dia, Dia selalu mengingat apa yang kita sudah utarakan kepadanya. Jangan pernah berhenti untuk menghubungi Allah. Jangan pernah merasa takut tidak dijawab. Setiap apa yang kita utarakan pasti diperhatikan dan diingat oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti menghubungi Allah Sang Khalik langit dan bumi. Dia call center terbaik kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Allah yang baik. Engkau luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa tangan Engkau tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami. Kami mau terus menghubungi Engkau. Kami mau terus berdoa kepada Engkau. Kami percaya Allah memperhatikannya,
Allah menjawabnya, dan kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Menjalani hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, pasti berkat Allah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.